Aku dan adik iparku melahirkan di waktu yang bersamaan. Ibu mertuaku mengeluh bahwa keberadaanku hanya menghabiskan uang mengusirku pulang ke rumah orang tuaku, lalu mengajak adik iparku untuk tinggal bersamanya. Suamiku mengangguk setuju. Keesokan harinya, ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang pucat pasi. Namaku Dewi Lestari. Usiaku 30 tahun, dan aku baru saja melahirkan putra pertamaku 9 hari yang lalu. Orang bilang, wanita pasca melahirkan itu seperti kepiting yang baru berganti cangkang. Sedikit saja, embusan angin dingin atau satu patah kata yang kasar sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh gemetar. Saat itu, aku pun begitu. Luka bekas operasi sesar di perutku masih nyeri berdenyut. Setiap kali aku mengubah posisi tidur, keringat deras mengalir. Kedua kakiku bengkak dan punggungku pegal luar biasa. Namun, di dalam rumah suamiku yang besar dan berlantai 3 itu, aku merasa tak lebih dari seorang pembantu. Ironisnya, di waktu yang bersamaan, adik iparku Citra juga baru melahirkan. Ia melahirkan 3 hari lebih dulu. Dariku juga melalui operasi sesar, juga mengeluh kesakitan, dan juga dalam masa nifas. Tetapi, perlakuan keluarga mertuaku terhadap kami berdua bagaikan langit dan bumi. Citra ditempatkan oleh ibu mertuaku, Ibu Ratna, di kamar terluas di lantai 1. Kamar itu memiliki AC yang menyala siang dan malam tirai tebal, yang menghalau sinar matahari kasur empuk, dan di sampingnya selalu ada asisten rumah tangga yang siaga membawakan air menghangatkan bubur dan mengganti popok bayinya. Sementara aku didorong ke kamar di lantai 3, tepat di bawah atap seng yang panasnya menyengat seperti oven di tengah hari bolong. AC di dinding kamarku sudah tua. Ibu Ratna bilang itu hanya untuk hiasan, dan ia bersikeras tidak mengizinkanku menggunakannya karena takut boros listrik. Di seluruh ruangan hanya ada satu kipas angin berdiri yang salah satu penutup baling-balingnya sudah copot. Setiap berputar beberapa kali kipas itu berbunyi, keletak-keletak seolah akan rontok. Aku memeluk putra kecilku, menatap wajahnya yang memerah karena panas, dan hatiku terasa seperti diremas. Nama panggilan putraku adalah Bayu. Ia baru berusia 9 hari. Kulitnya masih kemerahan, lehernya masih lunglai, tapi punggung dan lehernya sudah dipenuhi biang keringat. Setiap kali kepanasan ia akan melengkungkan tubuhnya dan menangis tanpa henti. Suara tangisnya yang serak seakan merobek hati ibunya. Jika aku membuka bedongnya, aku takut Ibu Ratna akan memarahiku karena dianggap tidak bisa menjaga bayi baru lahir. Tapi jika tetap di bedong, tubuhnya terasa panas keringat membasahi hingga ke rambutnya. Pagi itu, matahari bersinar lurus ke dinding sisi barat. Hawa panas yang dipancarkannya membuatku sulit bernapas. Aku melihat putraku menangis hingga wajahnya membiru. Aku tak tahan lagi. Tanganku meraih remote AC yang tergeletak di atas lemari. Aku hanya berniat menyalakannya sekitar setengah jam agar ruangan sedikit sejuk, lalu akan segera mematikannya. Tapi sebelum jariku sempat menekan tombol pintu kamar, dibanting terbuka. Ibu Ratna masuk tangannya, membawa semangkuk bubur yang masih mengepul wajahnya masam, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Begitu melihatku memegang remote, ia meletakkan mangkuk bubur dengan kasar di atas meja, lalu melesat maju dan merebut remote itu dari tanganku. Rumah ini bukan hotel. Habis melahirkan itu, tahu diri hemat sedikit. Baru nifas beberapa hari sudah minta AC seharian. Kamu pikir tagihan listrik itu tumbuh di pohon? Bentaknya. Aku tertegun. Rasa sakit di perut bawahku seakan menusuk seiring setiap kata yang ia ucapkan. Aku mencoba menelan rasa sakit hati, lalu berkata dengan suara pelan, "Bu,
Saya tidak akan menyalakannya seharian. Bayu kepanasan sekali, Bu. Badannya sudah biang keringat semua. Saya hanya mau menyalakannya sebentar supaya dia berhenti menangis. Ruangan ini persis di bawah atap. Kipas angin hanya meniupkan hawa panas. Ibu Ratna tersenyum sinis. Senyuman yang begitu dingin hingga membuatku merinding. Ia melirik sekilas pada bayi yang menangis di pelukanku, lalu berkata, "Anak kecil mana yang tidak menangis? Kamu ini berlebihan sekali, seolah anakmu itu terbuat dari emas. Citra melahirkan 3 hari sebelum kamu badannya lebih lemah darimu, tapi dia tidak mengeluh apa-apa." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Citra tidak mengeluh karena ia tidak harus menderita kepanasan seperti ini. Ia berbaring nyaman di lantai 1 yang sejuk. Begitu selesai melahirkan, sudah tersedia bubur ayam jahe sup ikan gabus dan jamu-jamu penambah stamina. Sementara aku dari pagi hingga sekarang baru mendapatkan semangkuk bubur nasi encer dengan beberapa iris tipis daging cincang mengambang di atasnya. Tapi, aku tak berani mengatakannya. Aku takut. Begitu aku membuka mulut air mata, akan langsung jatuh di hadapannya. Tepat pada saat itu, dari lantai bawah terdengar suara manja Citra. "Bu, sup ikannya sudah dingin. Minta tolong Mbok Inah hangatkan lagi ya. Oh ya, tolong turunkan suhu AC-nya sedikit lagi, Bu. Aku masih merasa panas." Seketika, suara Ibu Ratna melembut sangat berbeda dari nada ketus saat berbicara denganku. Ia berbalik ke arah pintu dan balas berteriak ke bawah. "Iya sayang, Ibu turun sekarang. Kamu baru melahirkan harus jaga badan baik-baik. Jangan sampai kepanasan nanti kena demam nifas." Aku memeluk Bayu duduk terpaku di tepi ranjang. Sama-sama wanita yang baru melahirkan, sama-sama melahirkan cucu di rumah ini. Tapi yang satu, dimanja bak putri raja, yang satu, dimarahi karena dianggap boros, hanya karena ingin menyalakan AC agar anaknya tidak kepanasan. Aku melihat Ibu Ratna berbalik pergi remote, AC. Masih dalam genggamannya, seolah ia baru saja merampas sisa udara terakhir dari ibu dan anak ini. Pintu ditutup dan kamar di lantai 3 kembali terbenam dalam hawa panas yang menyesakan. Bayu masih menangis, suaranya melemah karena lelah. Aku menunduk dan mencium keningnya. Keringatnya terasa asin di bibirku. Saat itu, hatiku begitu sakit hingga aku tak mampu lagi menangis. Aku tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas di rumah ini, aku tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Aku hanyalah menantu orang luar seseorang yang harus tahu diri untuk bersabar menahan dan diam. Dan putraku, meskipun ia cucu laki-laki kandung, nilainya tak sebanding dengan satu panggilan manja dari Citra di lantai 1. Menjelang siang, Bayu lelah menangis dan akhirnya tertidur di pelukanku. Aku membaringkannya di boks bayi kecil di samping tempat tidur. Begitu pelan hingga aku nyaris menahan napas takut ia akan kaget dan terbangun. Tubuhku terasa remuk, perut bawahku nyeri. Kedua payudaraku bengkak kencang, tapi ASI tidak mau keluar banyak. Mungkin karena asupanku yang sangat kurang. Ditambah hawa panas dan sakit hati tubuhku terasa lemas berkali-kali. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna mendorong pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah nampan stainless steel tua. Ia meletakkannya di meja plastik di samping tempat tidur. Suara nampan yang menyentuh permukaan meja terdengar kering dan kasar. Aku melirik dan hatiku langsung mencelos. Semangkuk nasi putih yang sudah dingin, beberapa helai sayur rebus yang sudah menguning, dan semangkuk kuah bening yang begitu encer hingga dasar mangkuknya terlihat. Di atasnya mengambang beberapa iris daun bawang, tidak ada sepotong pun daging, tidak ada telur,
Tidak ada apapun yang bisa disebut makanan bergizi untuk ibu yang baru melahirkan. Aku mencoba untuk duduk satu tangan, memegangi perut tangan yang lain, menarik nampan lebih dekat. Aroma nasi dingin membuat tenggorokanku tercekat. Aku bukan orang yang pemilih. Dulu, sesusah apapun aku bisa tahan. Tapi saat ini, aku baru melahirkan. Aku harus menyusui anakku. Aku butuh makan untuk punya tenaga, butuh ASI untuk menghidupi putraku, bukan sekadar menelan makanan seadanya, seperti seorang pekerja yang terlupakan. Aku menatap Ibu Ratna, berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Bu, kemarin saya ada titip uang 1 juta rupiah. Minta tolong, Ibu belikan sedikit bahan makanan bergizi untuk masa nifas. Saya kira hari ini Ibu akan masakan saya sup daun katuk atau daging bumbu kunyit. Belum selesai, aku bicara. Ibu Ratna sudah berbalik dengan cepat, matanya melotot. 1 juta itu memangnya besar sekali. Beli sayur, beli beras, beli sedikit daging untuk seisi rumah juga sudah habis. Kamu pikir uang 1 juta sekarang bisa untuk membeli seisi pasar? Aku mengatupkan bibir. Tangan yang kuletakkan di perutku mengepal. Aku hanya berkata sangat pelan, "Iya, Bu, tapi uang itu saya berikan khusus untuk membeli makanan masa nifas untuk saya dan cucu Ibu." Ia tertawa hambar, suaranya masam seperti cuka. "Nifas ya nifas kamu, itu manusia bukan dewa yang harus makan menu khusus. Makan seperti ini sudah cukup. Kamu itu habis melahirkan bukan sakit parah. Dulu, waktu Ibu melahirkan Budi, besoknya Ibu sudah turun ke sawah menanam padi. Apa ada yang melayani sampai ke mulut seperti kamu sekarang?" Aku menunduk menatap kuah bening di hadapanku. Mataku terasa perih. Aku ingin mengatakan bahwa zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Aku melahirkan secara sesar. Aku harus menyusui anakku dengan ASI eksklusif. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan karena aku tahu, bagi Ibu Ratna setiap perkataanku akan menjadi bantahan, setiap kalimatku akan dianggap tidak sopan. Aku diam-diam mengambil sendok, menyuapkan sedikit nasi dingin ke mulut, mencoba menelannya bersama rasa terhina yang mengganjal di dada. Tepat saat itu dari lantai 1, terdengar suara Ibu Ratna memanggil asisten rumah tangga. Suaranya begitu manis hingga membuat hatiku ngilu mendengarnya. "Mbok Inah, tolong nanti masakan lagi ayam kampung untuk Citra ya. Kasih jahe yang banyak, dia baru lahiran badannya lemah, harus diberi gizi yang cukup. Oh ya, sekalian siapkan jamunya, jangan sampai dingin nanti perutnya sakit." Sendok di tanganku berhenti di udara. Aku tak ingin mendengar, tapi setiap kata masuk ke telingaku dengan begitu jelas. Di satu sisi, ada ayam kampung, jamu hangat dilayani di tempat tidur. Di sisi lain, ada nasi dingin, sayur rebus, dan kuah hambar seperti air cucian beras. Sama-sama wanita yang baru melahirkan, sama-sama merasakan sakitnya luka operasi, sama-sama terjaga semalaman karena bayi menangis. Tapi di mata ibu mertuaku, Citra adalah emas permata sementara. Aku hanyalah menantu yang menghabiskan uang keluarganya. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah. Air mata jatuh ke mangkuk nasi tanpa kusadari. Aku buru-buru menyekanya, takut Ibu Ratna melihat dan menuduhku bersandiwara. Tapi ia sudah melihatnya. Ia berdiri, berkacak pinggang di sampingku, dengan dingin melontarkan satu kalimat, "Menangis untuk apa? Kalau tidak bisa makan, ya sudah tinggalkan saja. Jangan pasang muka sedih begitu, seolah-olah saya ini menyiksamu." Aku memegangi dadaku. ASI terasa kencang tapi tidak mau keluar. Bayiku baru saja menggeliat dan mulai merengek menangis. Aku segera meletakkan mangkuk, mengangkat Bayu, dan menenangkannya. Si kecil membuka mulut mencari puting ibunya, tapi setelah menyusu beberapa isapan, ia melepaskannya dan kembali menangis karena ASI-nya sedikit. Suara tangis anakku begitu lirih dan lemah,
tapi bagi Ibu Ratna itu seperti duri. Ia mengerutkan kening. Bagaimana caramu mengurus anak sampai dia menangis terus-terusan begitu? Anaknya Citra setelah menyusu langsung tidur nyenyak. Tidak ada yang harus mendengar tangisan berisik seperti ini. Tepat saat itu Budi suamiku mendorong pintu dan masuk. Ia baru pulang kerja untuk istirahat makan siang. Kemejanya bahkan belum diganti. Wajahnya tampak lelah. Melihat suamiku secercah harapan muncul di hatiku. Aku berharap ia melihat nampan makanan di meja, melihat putra kami yang menangis melihat betapa pucatnya diriku dan mau membela kami walau satu kalimat. Tapi Budi hanya melihat sekeliling kamar, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa Bayu menangis terus? Berisik sekali seisi rumah." Kalimat itu membuat jantungku serasa diremas. Aku menatapnya, bibirku gemetar, tapi tak mampu berkata-kata. Ibu Ratna langsung menyela suaranya penuh kemenangan. "Nah, lihat sendiri kan, istrimu itu tidak becus mengurus anak membiarkannya menangis seharian. Kalau ibu nasihati, dia malah pasang muka sedih seolah-olah ibu ini jahat sekali." Aku memeluk Bayu erat-erat. Air mata terus mengalir. Aku ingin bertanya pada suamiku, "Apa kau tidak lihat nampan makanan itu? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja ibumu katakan? Apa kau tidak tahu anak kita menangis karena kepanasan, karena lapar, karena ibunya tidak punya cukup ASI?" Tapi melihat wajah Budi yang diam, aku menelan kembali semua kata-kata itu. Ia berdiri di sana selama beberapa detik. Tatapannya menyapu nampan makanan, lalu berhenti sejenak di wajahku. Aku tak mengerti tatapan itu, entah kasihan marah atau sedang menahan sesuatu. Kemudian, ia berbalik dan hanya berkata singkat, "Kamu makanlah biar ada tenaga." Lalu ia melangkah keluar, tidak membantah ibunya, tidak membelaku, tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pintu tertutup kamar kembali panas menyengat, hanya menyisakan suara tangis serak putraku dan gumaman omelan Ibu Ratna. Saat itu, hatiku menjadi dingin separuh. Aku pikir, aku benar-benar telah ditinggalkan sendirian di rumah ini. Tapi, saat itu aku belum tahu diamnya Budi tidak selamanya berarti kelemahan. Ada orang-orang yang semakin diam hatinya, justru semakin giat mengumpulkan bukti untuk satu hari yang akan membuat semua orang tertunduk. Sore itu setelah Budi meninggalkan kamar aku, duduk lama sekali di tepi ranjang memandangi Bayu yang tidur gelisah di boks kecilnya. Sesekali, ia terkejut, bibir mungilnya bergerak-gerak mencari susu, sementara aku, payudaraku, bengkak tapi ASI yang keluar hanya sedikit. Perasaan tak berdaya itu hanya para ibu yang pernah merasakannya. Aku menyayangi anakku sampai rela mati, tapi untuk sekadar mendapatkan makanan layak agar punya ASI untuknya pun, aku harus melihat raut wajah orang lain. Aku teringat pada uang 80 juta rupiah yang kukumpulkan selama hampir setahun sebelum melahirkan. Itu adalah uang gajiku bonus dan upah dari pekerjaan sampingan sebagai akuntan lepas di malam hari. Terkadang, dengan perut buncit pun, aku masih duduk di depan komputer hingga larut malam. Aku sudah merencanakannya dengan matang, sebagian untuk biaya rumah sakit, sebagian untuk membeli popok susu vaksin, dan obat-obatan untuk anakku. Sisanya agar aku bisa cuti, melahirkan selama beberapa bulan, tanpa harus bergantung pada siapapun. Sehari sebelum masuk rumah sakit, aku mentransfer semua uang itu pada Budi. Aku pikir dia adalah suamiku, ayah dari anakku. Menyimpan uang untuk istri dan anaknya adalah hal yang wajar. Menjelang malam, Budi kembali ke kamar. Ia membawa sekantong obat penurun panas dan beberapa plester kompres demam untuk Bayu. Melihat kantong obat itu, hatiku sedikit melunak. Tapi pertanyaan tentang uang tabunganku terus mengganjal di tenggorokan. Aku menunggunya meletakkan barang-barang itu, lalu dengan suara pelan, aku bertanya,
Mas, uang 80 juta yang sebelum lahiran aku titipkan padamu, itu kita pakai pelan-pelan untuk kebutuhan Bayu ya. Popoknya sudah mau habis, dan ASI-ku sedikit, aku mau beli susu formula untuk cadangan. Budi yang sedang membungkuk mengambil termometer untuk Bayu tiba-tiba berhenti. Hanya sedetik, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Tangannya berhenti di udara. Sorot matanya sedikit menggelap, seolah pertanyaanku menyentuh sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Sudah Mas berikan pada ibu." Aku terpanah. Maksud Mas diberikan pada ibu? Itu kan uang yang aku siapkan, khusus untuk masa nifas dan untuk anak kita. Suaraku masih sangat pelan, karena takut Bayu terbangun, tapi hatiku sudah mulai mendingin. Saat itu, Ibu Ratna baru saja naik dari lantai bawah. Mungkin ia mendengar kata uang, jadi ia langsung masuk ke kamar. Tanpa bertanya pangkal persoalannya, ia sudah berkacak pinggang dan berkata, "Uang itu ibu pakai untuk kebutuhan seluruh rumah ini, bukan hanya untukmu saja." Aku berbalik menatapnya, jantungku berdebar kencang. "Maksud ibu untuk kebutuhan seluruh rumah bagaimana?" Ya, sebelum melahirkan saya sudah bilang dengan jelas kalau itu uang untuk membeli popok susu dan vaksin untuk Bayu. Ibu Ratna mendengus, nadanya datar. Rumah ini banyak sekali keperluannya. Tagihan listrik, air, belanja makan, gaji asisten rumah tangga, lagi pula Citra juga baru melahirkan. Tidak mungkin kan hanya mengurus ibu dan anakmu saja. Kamu itu sudah jadi menantu, harusnya tahu diri memikirkan keluarga suami. Jangan maunya menang sendiri terus. Aku mendengar itu dan rasanya sesak napas. Uang hasil kerjaku, uang yang kusediakan untuk anak kandungku, hanya dengan satu kalimat dari ibu mertua, berubah menjadi uang bersama milik seluruh keluarga. Aku mencoba tetap tenang dan bertanya lagi. Kalau begitu, bagaimana dengan uang untuk popok dan susu anak saya? Bu bayi baru lahir di bulan pertama butuh banyak sekali keperluan. Saya tidak bisa setiap kali ada yang habis, harus meminta uang recehan. Ibu Ratna tertawa-tawa yang meremehkan dan terasa seperti sayatan pisau. Anakku bisa menafkahinya, tidak butuh uangmu. Jangan kamu pikir punya uang beberapa puluh juta, lalu bisa sombong di rumah ini. Budi itu bekerja, dia tidak akan membiarkan anak istrinya kelaparan. Selesai berkata ia melirik. Budi seolah memaksanya untuk memihaknya. Suamiku masih diam menunduk merapikan selimut Bayu. Urat-urat di pelipisnya terlihat. Aku menatap suamiku menunggunya, mengucapkan satu kalimat yang jelas, tapi ia hanya menjawab singkat, "Nanti biar Mas yang urus." 3 kata itu tidak cukup untuk menenangkanku. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku merasa ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jika uang itu benar-benar dipakai untuk pengeluaran rumah, mengapa menu makanku begitu menyedihkan? Jika katanya untuk merawat kedua ibu yang baru melahirkan, mengapa Citra mendapatkan semua makanan bergizi, sementara aku bahkan untuk mendapatkan semangkuk bubur hangat pun harus melihat raut wajahnya? Firasat seorang wanita yang sedang terpojok memberitahuku bahwa uang itu tidak sesederhana. Dititipkan pada ibu. Malam itu, rumah mulai sepi. Citra di lantai 1 sudah tidur, setelah Ibu Ratna membuatkannya semangkuk sup sarang burung walet. Ibu Ratna juga sudah masuk ke kamarnya. Budi ada di kamar bersamaku. Ia menggendong Bayu sejenak, lalu membaringkannya di box. Ia bilang mau mandi agar segar. Ketika ia masuk ke kamar mandi, ponselnya yang diletakkan di meja tiba-tiba menyala karena ada notifikasi SMS banking tentang perubahan saldo. Aku terpaku selama beberapa detik. Sejak kami menikah, aku tidak pernah sekalipun memeriksa ponsel suamiku. Aku selalu berpikir suami istri harus saling percaya. Tapi saat itu, kepercayaan di dalam diriku sudah retak seperti kaca yang dilempar batu. Dengan tangan gemetar,
Aku mengambil ponselnya. Kata sandinya masih tanggal lahir Bayu yang baru ia ganti setelah putra kami lahir. Aku membuka aplikasi mobile banking. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terdengar jelas di telingaku. Riwayat transaksi muncul di depan mataku. Baris pertama, transfer 50 juta rupiah ke Ibu Ratna. Keterangannya hanya singkat, Ibu tolong simpan. Baris kedua membuat seluruh tubuhku membeku transfer 30 juta rupiah ke Agus Wijoyo suami Citra. Keterangannya, pinjam sementara untuk urusan keluarga. Aku menatap nama itu lekat-lekat. Mataku mengabur. Agus adalah adik iparku pria yang setiap hari tersenyum manis dan berkata-kata lembut. Setiap membuka mulut selalu bilang, "Mas Mbak tolong bantu saya." Tapi ternyata uang untuk membesarkan anakku mengalir langsung ke kantongnya. Aku cepat-cepat mengambil tangkapan layar mengirimnya ke ponselku, lalu menghapus semua jejak. Tepat saat aku meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula, suara air di kamar mandi berhenti. Aku duduk di samping boks bayi berpura-pura menepuk-nepuk punggung anakku, tapi tanganku sedingin es. Budi keluar menatapku sangat lama. Aku tidak tahu apakah ia menyadari sesuatu. Aku hanya melihatnya menghela napas pelan, lalu berbalik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap putra kecilku yang terbaring meringkuk dalam selimut tipis, dan hatiku terasa sakit seolah ada yang menggalinya hingga kosong. Uang 80 juta rupiah itu bukan sekadar uang. Itu adalah keringatku setiap malam tanpa tidur, sedikit rasa aman terakhir yang kusiapkan untuk anakku setelah ia lahir ke dunia. Tapi ternyata uang itu telah dikuras. Habis diberikan untuk membiayai orang-orang yang sedang berbaring nyaman di ruangan ber-AC, makan makanan bergizi, sambil menganggap ibu dan anak ini sebagai beban. Saat itu, aku tahu pasti satu hal di dalam rumah ini, ada sebuah permainan kotor yang sedang disembunyikan di balik slogan "Kita Satu Keluarga". Malam itu, aku berbaring di samping Bayu dengan mata terbuka lebar. Kamar di lantai 3 masih panas menyengat. Meskipun hari sudah larut, kipas angin berputar. Ke kiri dan ke kanan suara keletak-keletuknya yang teratur terdengar seperti seseorang sedang mengetuk-ngetuk hatiku. Budi berbaring di sisi luar memunggungiku dan Bayu. Napasnya sangat pelan. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar sudah tidur atau hanya berpura-pura. Tapi saat itu, aku sudah tak punya tenaga untuk bertanya. Hampir pukul 12 malam, tenggorokanku terasa kering dan perih. Mungkin karena seharian kepanasan dan makan seadanya tubuhku terasa lemas seperti dehidrasi. Aku perlahan membaringkan Bayu dengan rapi di dalam boksnya, menarik selimut tipis untuk menutupi perutnya, lalu berpegangan pada tepi ranjang untuk berdiri. Luka bekas operasi di perutku terasa nyeri. Aku harus menggigit bibir sambil melangkah satu persatu menuruni tangga, takut menimbulkan suara yang akan membangunkan seisi rumah. Ketika sampai di dekat lantai 2, aku mendengar suara orang berbicara di ruang keluarga di bawah. Awalnya kukira Ibu Ratna lupa mematikan televisi, tapi semakin dekat, aku menyadari itu adalah suara Ibu Ratna yang sedang berbicara dengan seseorang. Suaranya pelan, tapi jelas sesekali ia tertawa kecil. Aku berhenti di balik dinding di samping tangga, tanpa sadar menyembunyikan diri dalam kegelapan. Suara seorang pria terdengar setelahnya, begitu manis dan akrab, hingga membuatku merinding. Itu suara Agus suami Citra. Ia berkata, "Ibu tenang saja. Saya dan Citra tinggal di sini adalah pilihan yang paling tepat. Ibu kan sudah berumur rumah, sebesar ini harus ada anak perempuan kandung yang tinggal di samping untuk merawat. Mas Budi kan sibuk kerja, terus Mbak Dewi juga baru melahirkan. Mengurus diri sendiri saja belum tentu
bisa, apalagi merawat ibu. Aku berdiri terpaku kedua tanganku, mencengkeram erat pegangan tangga. Jantungku berdebar-debar. Kata-kata Agus terdengar sangat berbakti, tapi nadanya licin, seolah menuangkan madu ke telinga orang lain. Aku sudah sering melihatnya seperti ini. Di hadapan Ibu Ratna, ia selalu menunduk dan berkata, "Iya, Bu." Setiap membuka mulut selalu berkata, "Ibu paling sayang kami. Ibu orang yang paling pengertian." Membuat Ibu Ratna senang bukan main. Tapi di belakangnya, tatapan matanya pada rumah ini selalu memancarkan keserakahan yang sulit dijelaskan. Ibu Ratna tertawa pelan, suaranya penuh kepuasan. "Kamu bicara begitu baru Ibu lega. Punya menantu laki-laki yang pengertian sepertimu, apalagi yang Ibu harapkan, Ibu juga sedang berpikir untuk menyuruh si Dewi pulang ke rumah ibunya saja. Dia di sini hanya boros listrik dan boros beras, ditambah lagi suka sekali pura-pura lemah dan sakit. Melihat mukanya saja, Ibu sudah tidak suka, seolah-olah mertuanya ini menyiksanya." Mendengar itu, seluruh tubuhku terasa dingin membeku, meskipun keringat masih mengalir di tengkuku. Ternyata, apa yang kurasakan beberapa hari ini bukan karena aku sensitif pasca melahirkan. Ibu mertuaku benar-benar ingin mengusirku, bukan karena kamar yang panas, bukan karena takut. Aku tidak sehat dan sama sekali bukan karena memikirkan cucu kandungnya. Ia hanya ingin membersihkan jalan agar anak perempuan dan menantunya bisa masuk ke rumah ini dengan leluasa. Agus merendahkan suaranya, tapi di malam yang sunyi, setiap katanya menusuk lurus ke telingaku. "Usir saja secepatnya, Bu. Kalau dibiarkan lama-lama nanti malah jadi masalah. Kamar di lantai 3 itu luas dan terang ada balkonnya. Direnovasi sedikit saja sudah bagus untuk kami tinggali. Citra baru melahirkan, kasihan tinggal di kontrakan sempit. Lagi pula, barang-barang Mas Budi dan Mbak Dewi di atas kan sudah tua. Ibu suruh saja Mbak Dewi bereskan. Kalau tidak mau, kita panggil orang untuk pindahkan ke gudang." Ibu Ratna mendecakkan lidah. Iya, Ibu juga berpikir begitu. Kalau Citra tinggal di sini, baru Ibu bisa tenang. Menantu yang itu, Ibu lihat saja sudah muak. Dia pikir, setelah melahirkan cucu laki-laki, bisa seenaknya sama Ibu. Cucu laki-laki, ya cucu laki-laki. Kalau ibunya tidak tahu diri Ibu juga tidak butuh. Mendengar ia menyebut Bayu, mataku terasa perih. Putraku baru berusia 9 hari, belum tahu apa-apa selain menyusu, tidur, dan menangis. Tapi di mulut neneknya, ia ikut terseret dalam diskriminasi yang dingin ini. Kukira karena Bayu adalah cucu laki-laki pertama, setidaknya ia akan sedikit menyayanginya. Ternyata baginya cucu kandung pun hanya berharga jika orang yang melahirkannya adalah orang yang ia sukai. Agus kembali tertawa-tawa sinis yang sangat pelan tapi penuh kemenangan. "Ibu harus tegas. Wanita baru melahirkan itu mentalnya lemah. Digertak sedikit saja pasti langsung mengemasi barang dan pulang ke rumah ibunya. Ibu jangan sampai luluh. Kalau Mbak Dewi tetap di sini, nanti urusan rumah ini jadi susah." Ibu Ratna langsung bertanya, "Lalu bagaimana dengan uang-uang yang kemarin? Ibu sudah memberimu cukup banyak. Jangan sampai Budi bertanya dan jadi masalah." Agus terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada yang sok meyakinkan. "Ibu tenang saja, saya sedang mengusahakannya. Beberapa pesanan barang saya hanya butuh 1 putaran modal, lagi pasti untung. Ibu beri saya sedikit lagi, saya lakukan 1 transaksi besar dan semua akan lunas. Nanti, kalau saya dan Citra punya uang apapun yang Ibu mau, pasti kami penuhi." Mendengar itu, tulang punggungku terasa dingin. Uang-uang yang mana? Apakah 30 juta yang ditransfer dari rekening Budi ke rekeningnya termasuk di dalamnya? Atau bahkan lebih banyak lagi? Saat itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan uangku.
uang yang seharusnya kugunakan untuk membeli popok dan susu untuk anakku, sedang dipakai untuk membiayai pria yang sedang menghasut ibu mertuaku untuk mengusir kami dari rumah. Aku tak sanggup mendengar lebih lama lagi. Tenggorokanku terasa pahit. Setiap langkahku menaiki tangga terasa berat seperti memikul batu. Aku takut jika aku berdiri di sana, 1 menit lagi aku akan berlari turun dan bertanya pada mereka, apa salah kami sebenarnya? Tapi aku tahu dalam situasi seperti ini, seorang wanita yang baru melahirkan tanpa uang, di tangan tanpa kekuatan untuk menggendong anaknya, lari jauh jika membuat keributan hanya akan semakin dipojokkan. Kembali ke kamar aku, menutup pintu dengan sangat pelan, lalu duduk terkulai di lantai. Bayu masih tidur. Tangan mungilnya diletakkan di samping pipi napasnya yang lembut naik turun. Melihatnya hatiku terasa sakit melilit. Putraku tidak tahu bahwa tepat di bawah atap rumah ini, orang-orang sedang merencanakan cara untuk menyingkirkan kami, seperti menyingkirkan barang bekas yang mengganggu. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantu, aku tidak lagi berpikir untuk bersabar demi kedamaian rumah tangga. Aku menyeka air mata menatap ponsel yang tergeletak di samping tempat tidur, tempat di mana bukti transfer malam tadi masih tersimpan. Sebuah pikiran yang sangat jelas terlintas di benakku, aku harus melakukan sesuatu. Jika aku terus diam, bukan hanya aku yang akan diinjak-injak, tapi Bayu juga akan tumbuh di sebuah rumah di mana ikatan keluarga diukur dengan pilih kasih dan uang. Keesokan paginya, saat langit baru saja terang, aku sudah mendengar suara sandal Ibu Ratna di koridor. Semalam, aku nyaris tidak tidur sebagian, karena Bayu rewel sebagian, karena kata-kata yang kudengar di ruang keluarga terus terngiang di kepala. Aku tahu, badai yang sesungguhnya akan datang, hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Ibu Ratna mendorong pintu dan masuk. Di tangannya, tidak ada nampan makanan. Tidak ada mangkuk bubur seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanyalah wajah yang dipaksakan untuk terlihat lembut hingga terasa palsu. Ia melihat sekeliling kamar yang panas menyengat, lalu berdecak. Dewi Ibu sudah pikirkan, di atas sini terlalu panas. Kamu baru melahirkan. Kalau terus begini, tidak baik juga. Bagaimana kalau kamu bawa Bayu pulang ke rumah ibumu dulu, beberapa bulan biar lebih sejuk? Di sana kan ada ibumu yang merawat lebih mudah juga. Suaranya lembut, tapi setiap kata yang jatuh terasa dingin menusuk. Aku menatapnya dalam hati aku, tahu dengan jelas ini bukan saran apalagi perhatian. Ini adalah perintah pengusiran yang dibungkus dengan beberapa kalimat manis agar lebih mudah didengar. Aku memeluk anakku dan duduk tegak. Luka operasiku terasa nyeri, membuat punggungku basah oleh keringat. Aku bertanya, suaraku lebih tenang dari yang kubayangkan. Ibu menyuruh saya pulang ke rumah ibu saya. Lalu bagaimana dengan Citra Budia? Juga baru melahirkan. Kenapa dia tidak pulang ke rumah suaminya atau rumah ibunya saja, biar lebih mudah dirawat? Raut wajah Ibu Ratna langsung berubah. Wajah lembut yang dibuat-buat tadi lenyap seketika digantikan oleh tatapan tidak suka yang sudah biasa kulihat. Ia menjawab ketus. Dia beda. Dia itu anak perempuan ibu, sudah sewajarnya ibu yang merawatnya. Lagi pula, badannya lebih lemah darimu, tidak bisa banyak bergerak. Kamu kan punya ibu kandung, ya pulang ke ibumu saja. Bukankah itu sangat masuk akal? Aku tersenyum tipis, senyum yang begitu hambar, hingga aku sendiri merasa getir. Ternyata, sama-sama perempuan yang melahirkan anak, yang satu adalah putri kandung, yang satu adalah menantu, yang harus mengurus diri sendiri. Sama-sama tinggal di satu rumah, tapi nasib kami dibedakan oleh ikatan darah, bukan oleh rasa kemanusiaan. Belum sempat aku berkata apa-apa dari luar pintu,
terdengar suara Citra. Ia masuk dengan gaun tidur, longgar rambutnya diikat seadanya. Kulitnya tampak lebih segar dariku. Di tangannya ada segelas minuman sarang burung walet. Ia mengaduknya sambil menatapku dengan tatapan setengah kasihan, setengah menang. Ia tersenyum sinis. Mbak pulang saja ke rumah ibu Mbak biar lebih nyaman. Di sini kan ramai sempit. Anak kecil nangis bolak-balik juga mengganggu. Lagi pula, mana sanggup ibu merawat 2 orang yang baru melahirkan sekaligus. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi terkejut. Semalam, aku sudah mendengar cukup banyak untuk tahu bahwa ia dan suaminya memang menunggu saat ini. Di belakang Citra Agus juga muncul. Ia tidak masuk sepenuhnya ke dalam kamar, hanya bersandar di kusen pintu, kedua tangan dilipat di depan dada. Tatapan matanya yang licik menyapu sekeliling kamar seolah sedang mensurvei properti. Ketika matanya tertuju pada lemari kayu milik kami, matanya sedikit berbinar sebelum buru-buru menunduk saat bertemu pandang denganku. Ibu Ratna melihatku diam. Mungkin ia mengira aku akan menangis. Suaranya menjadi lebih keras. Ibu bicara yang sebenarnya jangan tersinggung. Pulanglah ke rumah ibumu beberapa bulan biar sehat. Nanti, kalau sudah kuat, baru kita bicarakan lagi. Rumah ini sekarang banyak urusan. Ibu tidak bisa terus-terusan mengurusimu. Lagi pula, tambahnya, biaya listrik, makan, obat-obatan terus membengkak begini, siapa yang mau tanggung? Aku menatapnya, hanya bertanya satu kalimat. Ibu mau saya pergi hari ini juga? Ia sedikit terdiam lalu menjawab, datar. Pergi lebih cepat lebih baik, siang nanti terlalu panas. Ibu pesankan taksi untukmu. Bawa saja barang-barang yang perlu, yang lain tinggalkan saja di sini. Nanti diurus belakangan. Citra langsung menyela. Betul Mbak, bawa saja perlengkapan bayi sama baju-baju Mbak. Lemari dan perabotan lain tinggalkan saja biar tidak repot angkat-angkat. Lagi pula, kamar ini nanti sepertinya mau kami renovasi sedikit biar lebih lega. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku diusir dari kamarku sendiri, dari rumah suamiku, dan mereka sudah merencanakan untuk merenovasi tempat di mana aku dan anakku baru saja menderita kepanasan selama berhari-hari. Aku berbalik menatap Budi suamiku. Aku tidak tahu sejak kapan ia sudah berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kemeja berwarna gelap tangan, memegang kunci mobil. Wajahnya begitu tenang hingga aku tak bisa membaca emosinya. Aku menatapnya sangat lama, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Cukup satu kalimat saja. Satu kalimat bahwa istri dan anaknya tidak akan pergi kemana-mana. Satu kalimat bahwa apa yang dilakukan ibunya sudah keterlaluan. Satu kalimat bahwa kamar ini adalah milik keluarga kecil kami, tidak ada yang berhak mengusir kami. Tapi Budi hanya menatapku, lalu menatap Bayu yang tertidur di pelukanku. Kemudian ia mengangguk sangat pelan. Suaranya rendah. Kamu pulang ke rumah ibumu, beberapa bulan juga tidak apa-apa. Jantungku serasa jatuh ke dasar jurang. Aku mendengar dengan jelas desahan lega Citra, juga dengusan pelan Ibu Ratna, seolah baru saja memenangkan sebuah pertaruhan. Aku menatap suamiku, tenggorokanku tercekat. Mas juga ingin kami pergi. Budi tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, di sini tidak baik untukmu dan Bayu. Kalimat itu sekilas terdengar seperti memikirkanku, tapi saat itu di telingaku itu terdengar tak berbeda dari sebuah persetujuan atas pengusiran halus yang dilakukan ibu mertuaku. Aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah habis sejak semalam. Aku membaringkan Bayu di boksnya, perlahan menarik koper kecil dari bawah tempat tidur. Satu persatu, pakaian bayi, sisa bungkus popok, beberapa sapu tangan, dokumen-dokumen anakku, akta kelahiran buku, kontrol kehamilan, surat keterangan.
Lahir dari rumah sakit, semuanya kumasukkan ke dalam koper. Aku tidak menyentuh barang-barang besar, tidak memperdebatkan lemari ranjang atau pompa ASI. Aku paham ada hal-hal yang ditinggalkan, bukan karena kita kalah, tapi karena kelak akan ada orang yang harus merasa malu sendiri saat melihatnya. Ibu Ratna berdiri di samping mengawasi, seolah takut aku mengambil barang milik keluarganya. Citra sesekali menunjuk-nunjuk, "Selimut." Yang itu Mbak bawa saja, bau susu bayi tidak enak. Agus masih diam, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa puas. Aku menutup resleting koper, menggendong Bayu, lalu melangkah keluar dari kamar di lantai 3 itu. Saat menuruni tangga, aku sekilas melihat Budi berdiri di bordes. Ia tidak melihat ibunya, tidak melihat Citra, juga tidak melihat Agus. Tatapannya terpaku pada koperku, lalu menyapu kamar di belakangku dengan tatapan yang begitu dingin dan tajam. Dalam sekejap, aku merasa di mata suamiku bukan ada kelemahan melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan seperti seseorang yang telah merekam setiap wajah, setiap kata, setiap utang. Tapi saat itu aku tak punya kekuatan lagi untuk menebak-nebak. Aku hanya memeluk anakku, erat-erat menuruni anak tangga satu persatu. Di belakangku, Ibu Ratna berteriak, "Kalau sudah di sana, diam saja yang tenang. Jangan menelepon ke sini mengeluh dan mengganggu Budi." Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah. Jika mereka memang ingin kami pergi dari rumah ini, aku akan pergi. Tapi, aku tidak menyangka anggukan kepala dingin dari Budi hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga suamiku pucat pasi keesokan harinya. Taksi berhenti di depan gerbang rumah ibuku saat sudah sore. Aku menggendong Bayu di satu tangan, satu bahu menyandang tas perlengkapan bayi, sementara tangan yang lain menarik koper kecil yang berderak di atas paving block. Putraku, karena kepanasan selama beberapa hari, badannya terasa agak hangat, bibirnya kering, dan sesekali ia menggeliat dan menangis lemah. Setiap tangisannya saat itu terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Sakit, tapi aku tak berani roboh. Karena jika aku roboh, pada siapa anakku akan bersandar? Ibuku, Ibu Sari, yang baru saja membuka gerbang langsung terpaku. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, melihat wajahku yang pucat rambutku, yang lepek karena keringat. Lalu menatap cucu bayinya yang kemerahan terbaring meringkuk di dalam bedong. Beberapa detik kemudian, bibirnya bergetar. Keranjang sayur di tangannya jatuh ke tanah. Ia berlari menghampiriku, mengambil alih tas di bahuku. Suaranya tercekat. "Ya Tuhan Dewi, kamu baru melahirkan belum ada 10 hari. Kenapa kamu pulang sambil menggendong anak begini?" Aku mencoba tersenyum, tapi tak sanggup. Begitu mendengar suara ibuku, semua rasa terhina yang coba kutelan sejak pagi tadi, tiba-tiba menyeruak naik ke tenggorokan. Aku memanggil "Ibu." Lalu air mata jatuh begitu saja membasahi wajah anakku. Ibu Sari memeluk kami berdua. Tangannya yang keriput gemetar mengelus punggung Bayu. Ia merasakan dahi cucunya yang agak hangat, matanya memerah. Mereka tega sekali mengusirmu pulang dalam kondisi seperti ini. Aku tidak langsung menjawab. Ibu menuntunku masuk ke dalam rumah dengan cepat, menggelar selimut tipis di atas ranjang di kamarnya, lalu mengambil Bayu dari pelukanku. Kamar ibuku yang kecil, tidak punya AC canggih, tidak punya tirai tebal, tidak punya kasur mahal. Tapi ada kipas angin yang bersih, ada baskom berisi air hangat, dan ada tatapan iba yang tulus. Ibu meletakkan tangannya di dahi Bayu, lalu langsung berkata, "Cucuku agak demam. Kamu berbaring saja dulu, biar ibu seka badannya." Melihat ibuku sibuk menyiapkan air hangat, hatiku semakin terasa pedih. Di rumah mertua aku harus meminta-minta setiap suap makanan,
Setiap embusan udara sejuk untuk anakku. Sesampainya di rumah ibu kandung, tanpa perlu aku banyak bicara, ia sudah mengerti apa yang telah kami lalui. Setelah Bayu merasa lebih baik, barulah aku perlahan menceritakan semuanya pada ibu. Dari insiden Ibu Ratna merebut remote AC, memaksaku tinggal di kamar yang panas seperti oven, hingga menu makanan nifas yang hanya berisi sayur rebus dan kuah bening. Aku juga menceritakan tentang 80 juta rupiah tabunganku sebelum melahirkan yang telah ditransfer habis 50 juta ke rekening Ibu Ratna dan 30 juta ke rekening Agus suami Citra. Aku bercerita dengan suara tenang, tapi setiap kalimat yang kuucapkan terasa seperti mengorek kembali luka di hatiku. Sampai pada bagian di mana aku tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Ratna dan Agus yang merencanakan pengusiranku agar Citra bisa menempati kamarku. Tangan ibuku yang sedang menyeka cucunya tiba-tiba berhenti. Ibu Sari tidak memaki-maki. Ibuku adalah orang yang sabar. Seumur hidupnya berjualan di pasar, ia tidak pernah berseteru dengan orang lain. Tapi saat itu, aku melihat bibirnya terkatup rapat, tangannya gemetar karena marah. Ia berbalik sejenak, mungkin takut aku melihat air matanya. Lalu ia hanya berkata dengan sangat pelan, "Kalau keluarga mereka sudah tidak punya hati, kita harus selamatkan nyawa ibu dan anak dulu. Uang hilang masih bisa dicari. Tapi kalau kamu dan cucuku, kenapa bagaimana ibu bisa hidup?" Kalimat itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Selama berhari-hari di rumah mertua, aku mencoba berpura-pura baik-baik saja, mencoba bersabar agar tidak dicap menantu durhaka, mencoba menahan diri demi keutuhan rumah tangga. Tapi pada akhirnya, kesabaranku hanya membuat mereka semakin meremehkanku. Ibuku tidak menyuruhku untuk bersabar lagi, tidak mengatakan bahwa wanita yang sudah menikah harus tahan banting. Ia hanya menyuruhku untuk hidup, untuk menjaga anakku. Hanya itu saja, tapi aku merasa seolah ada yang menarikku keluar dari sebuah ruangan yang gelap. Sementara kami berada di rumah ibuku, suasana di rumah mertua pasti sedang meriah. Belakangan aku dengar dari seorang kenalan sore, itu juga Ibu Ratna sudah memanggil tukang untuk mengukur gorden, baru memanggil orang untuk memindahkan barang-barang dari kamarku ke gudang. Citra sambil menggendong anaknya duduk di lantai 1 sambil menunjuk-nunjuk dan memerintah. Mulutnya tak henti-hentinya mengeluh. "Ranjang ini sudah tua, warna gordennya jelek sekali. Lemari ini juga harus diganti. Kamar kami nanti harus lebih cerah dong." Agus bahkan lebih tidak tahu malu. Ia memegang meteran mengukur. Setiap sudut dinding berjalan mondar-mandir di kamar yang pernah menjadi tempat aku, dan anakku kepanasan hingga lemas. Sambil mengukur, ia tersenyum. "Di sini bisa ditaruh meja kerja di sana, gantung TV. Balkonnya luas begini, ditambah 1 set meja kopi, pasti bagus." Raut wajahnya yang gembira itu, seolah-olah ia sudah menjadi pemilik rumah sejak lama. Dan Ibu Ratna berdiri di sampingnya, wajahnya berseri-seri seolah baru saja menyelesaikan sebuah tugas besar dalam hidupnya. Ia bahkan pamer pada tetangga yang datang berkunjung. "Anak perempuan saya tinggal di sini, saya jadi lebih tenang. Kalau menantu kan beda, tetap orang lain. Dia pulang ke rumah ibunya, ada ibunya yang rawat saya, jadi tidak perlu repot." Orang luar yang mendengar mungkin akan mengira ia mertua yang baik hati. Tapi hanya orang yang tinggal di dalam rumah itu yang tahu di balik kalimat itu ada sikap dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia sama sekali tidak merasa bersalah telah mendorong seorang ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru lahir keluar dari pintu. Sebaliknya, ia merasa baru saja berhasil merebut kembali kamar untuk putri kandungnya. Tapi malam itu, ada satu hal yang tidak diduga oleh Ibu Ratna. Budi tidak pulang makan malam seperti biasanya. Ia juga tidak langsung datang ke rumah ibuku untuk menemuiku. Sebaliknya,
Ia mengendarai mobilnya langsung ke kantor seorang pengacara. Kenalannya yang bernama Bapak Hartono, orang yang pernah mengurus surat-surat aset ayah mertuaku saat beliau masih hidup. Di atas meja kerja Budi, meletakkan sebuah flash disk, setumpuk rekening koran, beberapa fotokopian surat tanah, dan rekaman suara dari hari ketika aku dipaksa pulang. Bapak Hartono memakai kacamatanya dan memeriksa semuanya, satu persatu raut wajahnya semakin lama semakin serius. Budi duduk di hadapannya, kedua tangan saling bertaut, suaranya tenang hingga terasa dingin. Saya diam bukan karena saya bodoh, Pak. Saya diam untuk melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Bapak Hartono mengangkat kepala menatapnya, lalu bertanya perlahan. Anda yakin, Mas Budi? Sekali langkah ini, diambil hubungan ibu dan anak kakak dan adik di dalam keluarga, akan sulit kembali seperti semula. Budi terdiam beberapa detik. Mungkin di kepalanya saat itu terlintas banyak kenangan lama, tahun-tahun di mana ia diperlakukan tidak adil oleh ibunya, saat-saat di mana ia harus berjuang sendiri, sementara Citra hanya perlu menangis untuk dimanja, dan juga bayangan diriku menggendong anak kami meninggalkan rumah di sore hari. Lalu ia mengangkat kepala dan berkata dengan jelas, kata per kata, "Istri dan anak saya diusir dari rumah saat masih dalam masa nifas. Sejak saat itu, mereka bukan lagi keluarga yang harus saya hormati." Bapak Hartono menutup berkas itu, lalu mengangguk. Di luar lampu-lampu kota baru saja menyala. Sementara di tempat lain, Ibu Ratna Citra dan Agus masih merasa menang. Mereka tidak tahu bahwa malam itu juga Budi telah memulai langkah pertamanya. Dan langkah itu tidak berisik tidak dengan makian, tapi cukup untuk membuat seluruh rumah yang sedang mereka rebut dengan gembira itu berguncang hebat keesokan harinya. 3 hari kemudian, rumah mertuaku tidak lagi menunjukkan suasana kemenangan seperti saat aku pergi. Gorden baru di kamar lantai 3 belum sempat terpasang sempurna. Ranjang baru yang dipesan Citra masih terbungkus kardus di koridor. Tapi seisi rumah sudah seperti duduk di atas bara api. Ibu Ratna mondar-mandir di ruang keluarga, matanya bengkak karena tidak bisa tidur. Setiap beberapa menit, ia menengok ke arah gerbang, seolah setiap kali mendengar suara motor, berhenti jantungnya mau copot. Agus tidak lagi menunjukkan mulut manisnya seperti biasa. Ia duduk meringkuk di kursi tangannya yang memegang ponsel gemetar, menyalakan layar, lalu mematikannya lagi. Citra sambil menggendong anaknya duduk di sampingnya, wajahnya kuyu, tapi tidak henti-hentinya menyalahkan ibunya. "Ibu sudah telepon Mas Budi?" "Belum telepon dong, Bu. Kalau suamiku sampai kenapa-kenapa, apa ibu bisa tanggung jawab?" Ibu Ratna didesak oleh putrinya hingga bingung menangis, sambil terus-menerus menekan nomor Budi, tapi suamiku tidak mengangkatnya. Menjelang siang, terdengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Ibu Ratna buru-buru berlari keluar, mengira para penagih utang kembali. Tapi ketika melihat Budi turun dari mobil, ia seperti orang yang hampir tenggelam dan menemukan pelampung. Ia berlari menghampiri dan memegang tangan putranya. Suaranya serak. "Budi, tolong ibu, nak. Adikmu kasihan sekali. Si Agus dikejar-kejar utang. Kamu punya uang kan? Tolong adikmu sekali ini saja, nak." Budi tidak langsung menarik tangannya, juga tidak membantu ibunya berdiri. Ia hanya berdiri diam menatapnya. Di belakangnya, terik matahari siang yang masuk ke halaman membuat wajahnya terlihat semakin dingin. Citra mendengar suara kakaknya pulang, juga berlari keluar sambil menggendong anaknya. Air matanya yang belum kering langsung mengalir lagi sambil memohon, "Mas, tolong selamatkan suamiku. Bagaimanapun juga kan, kita satu keluarga. Masak Mas tega,
Melihat aku yang baru melahirkan ini, rumah tangganya hancur. Budi tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Matanya menyapu ruang keluarga yang berantakan, lalu berhenti di tangga yang menuju ke lantai 3. Ia berjalan lurus ke atas. Ibu Ratna dan Citra tergopoh-gopoh mengikutinya. Agus juga bangkit dengan ragu-ragu. Pintu kamar lama kami terbuka lebar. Di dalamnya, barang-barangku dan Bayu ditumpuk di satu sudut. Boks bayi tempat Bayu biasa tidur didorong ke dekat dinding. Di lantai, masih berserakan beberapa sapu tangan bayi yang terjatuh dari tas dan tidak dipedulikan oleh mereka. Budi berdiri di tengah kamar menatap gorden. Baru pilihan Citra yang tergantung miring menatap ranjang lama kami yang digeser ke samping, lalu menatap beberapa kardus perlengkapan bayi yang dijejalkan di dekat tempat sampah. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya bertanya dengan suara yang sangat pelan. Waktu istri dan anakku diusir pergi, apa ada yang ingat dua kata, satu keluarga? Seketika, kamar menjadi sunyi. Ibu Ratna membuka mulut tapi butuh beberapa detik sebelum ia bisa bicara. Siapa yang mengusir? Dia pulang ke rumah ibunya untuk masa nifas, bukan diusir. Kamu jangan dengar hasutan istrimu. Wanita baru melahirkan itu, pikirannya suka aneh-aneh. Dia bisa cerita apa saja. Citra juga buru-buru menimpali. Betul itu, Mas. Mbak Dewi itu tersinggung makanya pulang. Sekarang urusan keluarga kita sedang genting, Mas. Jangan ungkit-ungkit masalah lama lagi. Budi berbalik menatap adiknya. Tatapan itu membuat Citra yang sedang bicara pun terdiam. Budi mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebuah file rekaman suara. Suara Ibu Ratna terdengar jelas di dalam kamar. Pergi lebih cepat lebih baik. Siang nanti terlalu panas. Ibu pesankan taksi untukmu. Bawa saja barang-barang yang perlu. Yang lain tinggalkan saja di sini. Nanti diurus belakangan. Tepat setelah itu terdengar suara Citra. Kamar ini nanti sepertinya mau kami renovasi sedikit biar lebih lega. Lalu disusul suara tawa pelan Agus. Usir saja secepatnya, Bu. Kalau dibiarkan lama-lama, nanti malah jadi masalah. Wajah Citra pucat pasi. Ibu Ratna berdiri mematung, mulutnya bergerak-gerak, tapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Agus langsung menunduk, dalam-dalam tangannya terkepal. Budi mematikan rekaman itu, suaranya tetap tenang. Ini yang istri saya karang, atau ini yang kalian katakan sendiri? Tidak ada yang menjawab. Budi turun ke ruang keluarga, meletakkan setumpuk kertas yang sudah ia siapkan di atas meja. Lembar pertama adalah rekening koran dari 80 juta rupiah milikku. Ia menunjuk setiap barisnya, suaranya jelas. 50 juta ditransfer ke ibu, 30 juta ditransfer ke Agus. Ini adalah uang tabungan istri saya untuk masa nifas dan membesarkan anak. Ibu bilang dipakai untuk kebutuhan seluruh rumah, tapi istri saya makan nasi dingin dan kuah bening. Anak saya demam kepanasan di lantai 3. Jadi uang itu sebenarnya pergi kemana? Suara Ibu Ratna bergetar. Ibu hanya menyimpankannya. Kalau yang untuk Agus itu, karena dia butuh modal usaha. Sesama keluarga saling membantukan, tidak salah. Agus mendengar namanya disebut. Langsung mengangkat kepala mencoba memulihkan ketenangannya. Mas, jangan menuduh saya. Uang itu ibu yang berikan sukarela. Saya tidak pernah memaksa. Mas ini kan kakak ipar, masak perhitungan sekali sama adik ipar sendiri. Budi menatapnya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Sukarela atau penipuan nanti, biar polisi yang membedakannya. Begitu kalimat itu selesai, wajah Agus langsung berubah. Citra sambil menggendong anaknya berdiri. Mas ngomong apa, masalah keluarga kok panggil polisi? Mas mau aku kehilangan suami?
Budi berbalik ke arah adiknya, suaranya mendingin. Waktu istri Mas yang baru melahirkan diusir dari rumah, apa kamu takut Mas kehilangan istri dan anak? Hanya dengan satu kalimat itu, Citra terdiam. Ibu Ratna mulai panik memegang tangan putranya. Budi ibu mohon nak, selesaikan baik-baik di dalam rumah, jangan diperbesar. Ibu sudah tua, ibu tidak akan kuat. Budi melepaskan jari-jari ibunya satu persatu. Ibu tidak kuat menghadapi polisi satu kali. Lalu apa ibu pikir? Dewi kuat disiksa berhari-hari setelah melahirkan. Apa ibu pikir putraku, yang baru berusia 9 hari, kuat di dalam kamar yang panas seperti oven? Ibu Ratna menangis, tapi kali ini air matanya tidak membuat Budi luluh. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang terdengar suara mobil berhenti. Seorang pria paruh baya mengenakan kemeja putih, masuk tangannya membawa tas kulit. Itu adalah pengacara Hartono. Di belakangnya ada 2 orang petugas kelurahan. Suasana di ruang keluarga terasa membeku. Agus mundur selangkah. Ibu Ratna harus berpegangan pada tepi meja untuk bisa tetap berdiri. Pengacara Hartono meletakkan tasnya di meja dengan tenang, berkata, "Kami datang untuk bekerja terkait masalah tempat tinggal, kepemilikan aset, dan transaksi keuangan yang menunjukkan adanya kejanggalan di rumah ini." Budi berdiri di sampingnya, matanya menatap lurus pada ibu adik dan adik iparnya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun dianggap remeh, ia bukan lagi anak laki-laki yang harus mengalah demi kedamaian. Ia telah menjadi seorang pria yang berdiri menuntut keadilan untuk istri dan anaknya dengan bukti dengan hukum dan dengan sikap dingin yang membuat semua orang yang pernah merasa menang menjadi pucat pasi. Begitu melihat pengacara Hartono dan 2 petugas kelurahan masuk Ibu Ratna, langsung salah paham. Mungkin ia mengira mereka datang karena masalah utang Agus. Tanpa menunggu, siapapun bicara ia langsung berdiri dan berteriak, suaranya yang melengking menggema di seluruh ruang keluarga. "Ini rumah saya. Siapa yang mengizinkan kalian masuk seenaknya? Kalau soal utang, si Agus cari dia saja. Jangan berani-beraninya masuk ke rumah saya dan membuat keributan." Pengacara Hartono sama sekali tidak terpengaruh. Ia meletakkan tas kulitnya di atas meja, perlahan membukanya dan mengeluarkan setumpuk berkas yang terjilid rapi. Kedua petugas kelurahan juga tetap tenang, hanya berdiri di samping mengamati. Sementara Budi tidak berkata apa-apa. Ia menarik kursi dan duduk berhadapan dengan ibunya. Wajahnya begitu tenang hingga membuat orang lain merasa dingin. Ketenangan itu membuat Ibu Ratna semakin panik karena selama ini di rumah ini, setiap kali ia marah Budi biasanya akan diam dan mengalah. Tapi hari ini, diamnya Budi bukan lagi pertanda menyerah. Pengacara Hartono mendorong tumpukan kertas itu ke arah Ibu Ratna. Suaranya jelas. "Mohon maaf, Bu. Kami datang bukan untuk menyelesaikan masalah utang Mas Agus. Kami datang untuk memperjelas status kepemilikan rumah ini dan hak tinggal orang-orang yang ada di sini." Ibu Ratna mengerutkan kening. "Apa maksudmu rumah ini peninggalan saya dan suami saya? Saya sudah tinggal di sini puluhan tahun. Siapa yang berani bilang, ini bukan rumah saya?" Pengacara Hartono mengeluarkan salinan sertifikat hak milik tanah dan bangunan menunjuk pada bagian nama pemilik, lalu berkata, "Rumah ini telah dibalik nama secara sah menjadi atas nama Bapak Budi Santoso sejak 3 tahun yang lalu. Seluruh berkas hibah akta notaris dan pendaftaran peralihan hak semuanya lengkap. Dengan kata lain, secara hukum, pemilik sah rumah ini saat ini adalah Bapak Budi." Seluruh ruangan hening seolah seseorang baru saja menyedot habis semua udara. Ibu Ratna melotot menatap lembaran kertas di hadapannya, lalu merebutnya dan memeriksa setiap baris. Tangannya terlihat jelas gemetar. Citra yang sedang menggendong anaknya juga terpanah.
Sementara Agus wajahnya pucat seketika. Ia melangkah mendekat, mencoba melihat kertas itu, mulutnya bergumam. Tidak mungkin. Kenapa bisa atas nama Mas Budi? Saat itulah Budi angkat bicara. Suaranya rendah, tapi setiap katanya sangat jelas. Bapak yang membalik nama rumah ini untukku sebelum meninggal. Bapak tahu seumur hidup ibu selalu memihak Citra. Bapak tahu kalau surat-surat rumah ini ada di tangan ibu, cepat atau lambat rumah ini akan ditukar dengan kata-kata manis. Ibu Ratna seolah tersinggung langsung berteriak. Diam kamu! Bapakmu itu sayang sekali sama Citra. Tidak mungkin dia memberikan rumah ini padamu. Kamu pasti menipunya untuk tanda tangan waktu dia sedang sakit parah. Pengacara Hartono dengan tenang menjawab, pada saat pembuatan berkas almarhum Bapak dalam keadaan sadar dan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Selain akta hibah almarhum, juga meninggalkan sebuah surat wasiat terpisah. Ia mengambil selembar kertas lain, membukanya di hadapan semua orang. Di dalamnya, tertulis dengan jelas bahwa Ibu Ratna diperbolehkan untuk terus tinggal di rumah ini hingga akhir hayatnya dengan syarat tidak mengganggu hak tempat tinggal dan keselamatan istri dan anak dari Bapak Budi Santoso. Aku tidak ada di ruangan itu, tapi belakangan Budi menceritakan kalimat itulah yang membuat Ibu Ratna terpaku. Ia terduduk lemas di kursi, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Karena syarat itu telah ia langgar dengan tangannya sendiri. Ia telah mengusirku seorang ibu yang baru melahirkan belum genap 10 hari bersama cucu kandungnya yang masih merah keluar dari rumah. Tidak hanya mengusir ia, membiarkan Citra dan Agus dengan seenaknya merebut kamar mengganti gorden, membuang barang-barang kami ke sudut. Citra tak tahan dengan keheningan itu, ia langsung berteriak, Mas Budi keterlaluan. Mas itu durhaka. Ini rumah ayah dan ibu atas dasar apa? Mas merebutnya. Ibu sudah tua. Apa Mas mau mengusir ibu ke jalan? Budi berbalik menatap adiknya, tatapan matanya tak lagi menyisakan kelembutan. Merebut itu mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sedangkan aku sedang menjaga amanah yang Bapak berikan untuk melindungi istri dan anakku. Citra tercekat, tapi masih mencoba membantah. Istrimu baru pulang ke rumah ibunya beberapa hari, Mas sudah membuat masalah sebesar ini. Mas pasti dihasut olehnya. Sejak menikah dengan dia, Mas berubah total. Budi tersenyum hambar. Aku berubah karena aku sudah menjadi seorang ayah. Dulu, ibu memperlakukanku tidak adil, aku diam. Tapi saat ibu dan kamu menyentuh istri dan anakku, aku tidak akan diam lagi. Mendengar itu, Ibu Ratna kembali menangis, meraung-raung memukul-mukul meja. Aku ini ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu tega menggunakan surat-surat ini untuk menekan ibumu sendiri, seolah aku ini orang lain. Budi menatapnya sangat lama, suaranya melambat tapi sama sekali tidak melemah. Aku tidak pernah lupa ibu yang melahirkanku, tapi ibu juga jangan lupa Dewi adalah istriku, Bayu adalah putraku. Mereka bukan orang lain yang bisa ibu usir sekehendak hati. Pengacara Hartono melanjutkan pekerjaannya. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa mulai saat itu, semua orang yang tinggal di rumah tersebut harus menandatangani surat pernyataan komitmen untuk tinggal sesuai aturan, tidak mengubah struktur bangunan, tidak merebut kamar pribadi, dan tidak mengancam atau mengganggu aku dan anakku. Jika tidak bersedia menandatangani Bapak Budi, berhak meminta Anda untuk meninggalkan rumah ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalimat itu seperti seember air es yang disiramkan langsung ke wajah orang-orang yang mengira diri mereka adalah pemilik. Agus saat itu benar-benar panik. Ia tidak lagi bisa mempertahankan sikap manisnya. Ia berbalik ke arah Ibu Ratna, nada menyalahkannya terdengar jelas. Ibu bilang, rumah ini nanti untuk kami.
Ibu bilang, Mas Budi hanya sebagai anak laki-laki tertua yang mengurus. Tapi pada akhirnya ibu akan memberikan bagian untuk Citra. Sekarang, kalau surat-suratnya begini, bagaimana? Seketika ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratna menatap Agus sorot matanya yang panik berubah menjadi terkejut. Mungkin sampai detik itu, barulah ia mendengar dengan jelas apa yang selama ini sengaja tidak mau ia pahami. Agus tidak peduli padanya, tidak menyayanginya, apalagi tulus ingin merawat masa tuanya. Yang ia incar dari awal hanyalah rumah ini. Kalimat mertua emas. Nanti kami yang rawat ibu. Kami paling sayang ibu, ternyata hanyalah umpan berlapis gula. Budi berdiri mengumpulkan kembali surat-suratnya dan mengucapkan kalimat terakhir sebelum meninggalkan ruang keluarga. Dulu, ibu selalu berpikir menantu itu orang lain, sedangkan menantu laki-laki baru yang tahu cara menyayangi ibu. Sekarang ibu lihat baik-baik. Orang lain yang ibu benci itu pergi sambil memeluk cucu kandung ibu dalam diam. Sedangkan orang yang ibu bangga-banggakan itu sedang bertanya pada ibu, kenapa rumah ini belum diserahkan padanya? Ibu Ratna duduk terpaku di kursi. Kedua matanya yang memerah menatap Agus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata-kata untuk membela putrinya, juga kehabisan kalimat untuk memarahiku. Pukulan pertama dari Budi tidaklah berisik, tidak perlu membanting meja atau memaki. Tapi pukulan itu meruntuhkan satu-satunya hal yang dipegang teguh oleh Ibu Ratna selama bertahun-tahun keyakinan butanya, bahwa orang yang ia istimewakan akan benar-benar menyayanginya. Suasana di ruang keluarga belum sempat tenang setelah kalimat Budi ketika dari luar gerbang kembali terdengar suara motor berhenti dengan kasar. Kali ini bukan satu melainkan 3 atau 4 motor berhenti berderet di depan pintu. Suara langkah kaki yang masuk terdengar tergesa-gesa, suara gerbang besi yang didorong keras hingga membentur dinding terdengar nyaring. Ibu Ratna baru saja mengangkat kepala, wajahnya sudah pucat pasi. Agus terlonjak kaget, buru-buru mundur ke belakang Citra seperti anak kecil yang tertangkap basah. Kelompok pria yang tempo hari datang kembali, tapi kali ini jumlahnya lebih banyak. Pria bertato ular masih memimpin di belakangnya, ada beberapa orang lagi dengan wajah sangar. Tangan mereka memegang map dan ponsel yang sedang merekam video. Ia melangkah lurus ke ruang keluarga, matanya menyapu pengacara Hartono, 2 petugas kelurahan, lalu tersenyum sinis. Ramai sekali ya, sedang rapat keluarga. Baguslah hari ini kita selesaikan semuanya, biar kami tidak perlu bolak-balik. Ibu Ratna gemetar sambil berdiri. Kalian mau apa lagi tempo hari? Saya sudah berikan semua emas dan uang. Pria bertato itu membanting tumpukan kertas ke meja, suaranya dingin. Yang kemarin itu baru bunganya. Pokok ditambah bunga sampai pagi ini totalnya 520 juta. Hari ini tidak ada uang, kami akan bertindak sesuai surat ini. Ruangan itu seolah meledak. Citra menjerit sambil memeluk anaknya. Ibu Ratna sempoyongan dan harus berpegangan pada kursi. Budi berdiri diam, tatapannya beralih ke Agus. Dan Agus pria yang beberapa hari lalu masih menjilat dengan panggilan mertua emas, saat ini bibirnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba tersenyum paksa. Bang, sabar dulu bang. Keluarga saya lagi ada masalah, kasih saya waktu beberapa hari lagi. Pria bertato yang dipanggil Bang itu menggebrak meja. Aku sudah kasih kamu waktu 3 hari. Kamu pikir aku ini lembaga sosial. Kamu pinjam uang ya bayar. Kalau tidak bisa bayar, penjaminnya yang bayar. Selesai berkata, ia membuka 1 lembar kertas dan menunjuk lurus ke bagian bawah. Ini penjamin Ratna Suryani. Tanda tangan dan cap jempol lengkap.
Ibu Ratna melotot merebut kertas itu, menatap namanya sendiri dengan tangan gemetar. Ia berteriak, suaranya serak. Saya tidak pernah tanda tangan apa-apa. Saya hanya tanda tangan surat pernyataan untuk bantu dia ambil barang. Katanya butuh surat persetujuan keluarga untuk ambil stok perlengkapan ibu dan bayi. Saya tidak tahu apa-apa soal utang. Agus langsung membuang muka, tak berani menatapnya. Pengacara Hartono meminta kertas itu, membacanya dengan sangat teliti. Ia mengerutkan kening, lalu berkata pelan. Dokumen ini ada indikasi klausul jebakan. Bagian tentang pinjaman uang disajikan dengan sangat samar, tapi tanda tangan dan cap jempol Ibu Ratna ini asli. Apakah ada unsur penipuan saat penandatanganan atau tidak, itu harus diselidiki oleh pihak berwenang. Mendengar itu, Ibu Ratna nyaris pingsan. Ia berbalik ke arah Agus, matanya merah menyala. Agus, jelaskan. Kamu bilang itu surat untuk ambil barang, jelaskan pada mereka. Tapi Agus tidak lagi berlutut dan menangis seperti sebelumnya. Ia mundur, wajahnya berubah masam, lalu melontarkan satu kalimat yang membuat seisi ruangan membeku. Ibu kan sudah tanda tangan ya ibu, yang harus tanggung jawab. Saya juga dipaksa oleh mereka. Sekarang, ibu punya rumah, punya aset, ibu selesaikan dulu saja, nanti saya ganti. Ibu Ratna menatapnya seolah melihat orang asing. Apa katamu ibu sudah berikan semua tabungan dan emas? Ibu padamu sekarang, kamu suruh ibu yang tanggung jawab. Agus membentak. Lalu ibu mau saya mati dipukuli. Kalau ibu sayang sama Citra, ya selamatkan kami. Lagi pula, ibu sudah tua simpan uang dan rumah banyak-banyak untuk apa? Citra yang menggendong bayinya bukannya sadar ia malah menangis dan ikut menimpali. Ibu tolong selamatkan suami saya, Bu. Kalaupun dia salah, itu semua karena dia ingin membahagiakan kami. Ibu sudah tua, tidak perlu simpan uang lagi kami yang masih harus melanjutkan hidup. Kalimat itu seperti tamparan api yang mendarat telak di wajah Ibu Ratna. Putri yang ia manjakan seperti telur emas sejak kecil hingga dewasa, orang yang karenanya ia rela menginjak-injak menantunya dan bersikap dingin pada putranya sendiri, kini menganggapnya tak lebih dari berangkas uang yang hampir kosong. Ibu Ratna terengah-engah. Air mata mengalir deras di wajahnya yang keriput. Ia menatap Citra, lalu menatap Agus, suaranya bergetar. Jadi selama ini, ibu membesarkan kalian, menyayangi kalian. Pada akhirnya kalian hanya butuh uang ibu saja. Tidak ada yang menjawab. Agus menunduk. Citra terus menangis sambil memeluk anaknya, tapi tak berani menatap lurus pada ibunya. Pria bertato itu kehilangan kesabaran. Ia memberi isyarat pada dua orang di belakangnya untuk maju. Tidak ada uang kami angkut barang. TV, kulkas, meja, kursi, motor, apa saja yang berharga. Catat semua. Baru saja dua anak buahnya melangkah maju. Budi sudah berdiri menghalangi pintu ruang keluarga. Suaranya tidak keras tapi tegas seperti paku yang ditancapkan. Jangan berani melangkah lebih dari setengah langkah masuk ke rumah saya. Pria bertato itu menyipitkan mata. Kamu siapa? Budi menatap lurus padanya. Pemilik sah rumah ini. Siapa yang berutang dia yang bayar. Siapa yang menjadi penjamin, biar hukum yang menyelesaikan. Kalian tidak punya hak menyentuh aset apapun di dalam rumah saya. Pria itu tersenyum sinis. Kamu pikir dengan bicara hukum aku takut? Budi menunjuk ke sudut langit-langit. Kamera CCTV sedang merekam. Ponsel saya juga sedang merekam suara. Dua petugas kelurahan ada di sini sebagai saksi dan saya sudah menelepon polisi sebelum kalian masuk ke gerbang. Mau diperbesar, saya akan ladeni sampai tuntas. Kalimat itu membuat raut wajah kelompok preman itu sedikit berubah. Pria bertato itu melirik ke arah dua petugas kelurahan, lalu ke pengacara Hartono. Ia tampak mulai waspada, tapi masih mencoba menggertak.
Oke, kita tunggu polisi datang. Tapi si Agus hari ini jangan harap bisa lari. Agus mendengar itu dan kakinya langsung lemas. Ia berpegangan pada lengan Citra. Citra menangis sambil mundur. Untuk pertama kalinya di matanya terlihat ketakutan yang nyata. Hanya beberapa menit kemudian, suara sirene polisi terdengar di ujung jalan. Suara itu membuat seisi rumah membeku. Wajah Agus pucat seperti mayat, sementara Ibu Ratna terduduk di lantai kedua, tangan memegangi kepalanya. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menunjukkan wajah angkuh seorang mertua yang pernah menunjuk dan mengusirku. Di tengah ruang keluarga yang kacau itu, ia tiba-tiba menangis. Tangisan yang serak seperti orang yang kehabisan tenaga. Ia mengangkat kepala menatap Budi, lalu menatap ruang kosong di mana seharusnya aku dan anakku berada di rumah ini. Untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku bukan dengan nada sinis atau meremehkan, tapi dengan keputusasaan yang terlambat. Dewi, ibu salah. Setelah hari yang kacau itu, Budi menjemputku. Aku kembali ke rumah itu bukan untuk memaafkan, tapi untuk menyaksikan semuanya diselesaikan hingga tuntas. Begitu melihatku melangkah masuk ke gerbang Ibu Ratna, langsung berlari keluar. Matanya bengkak dan merah rambutnya acak-acakan. Ia mengulurkan tangan hendak menyentuh Bayu. Mulutnya bergetar. Dewi ibu salah, tolong ibu nak, coba bicara pada Budi. Bagaimanapun juga, ibu ini ibunya nenek dari anak ini. Aku mundur selangkah memeluk Bayu erat ke dadaku. Aroma susu dari tubuhnya membuat hatiku pedih. Aku menatapnya, suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Waktu ibu mengusir saya yang baru melahirkan keluar dari rumah, apa ibu pernah berpikir saya juga butuh pertolongan? Waktu cucu kandung ibu demam di lantai 3, apa ibu ingat kalau ibu adalah neneknya? Ibu Ratna tercekat air matanya jatuh. Tapi kali ini aku tidak lagi luluh. Citra berdiri di belakangnya, wajahnya masih penuh kebencian. Ia menggeram. Untuk apa kamu kembali? Mau melihat keluarga kami menderita supaya kamu puas. Hebat sekali kamu menghasut Mas Budi untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Aku menatapnya, bahkan tidak ingin berdebat. Ada orang-orang yang terlalu lama dimanja hingga mereka menganggap semua yang mereka terima adalah hak dan siapapun yang menuntut keadilan dianggap sebagai orang jahat. Agus bersembunyi di dekat tangga matanya, terus-menerus melirik ke arah gerbang. Ia tak lagi berani bersuara manis. Budi mengambil Bayu dari pelukanku, lalu meletakkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam di atas meja di hadapan semua orang. Ia menatap mereka satu persatu, suaranya dingin dan jelas. Hari ini, tidak ada yang menangis, tidak ada yang memainkan peran korban. Kita bicara dengan bukti. Budi menyambungkan flash disk itu ke televisi. Layar menampilkan gambar dari sudut tinggi ruang kerja lama ayah mertuaku. Dalam video Agus menyelinap masuk mengobrak-abrik laci meja, lalu mengeluarkan ponsel dan memotret sertifikat tanah dan buku tabungan Ibu Ratna dengan cepat. Wajahnya dingin, matanya liar. Citra masih mencoba membela. Memotret surat-surat kan bukan berarti apa-apa. Siapa tahu dia hanya ingin membantu ibu merapikannya. Budi tidak berdebat. Ia memutar file lain. Kali ini adalah video yang direkam dari sudut tangga. Agus berdiri di balkon memegang ponsel. Suaranya pelan, tapi mikrofon menangkapnya dengan jelas. Nenek tua itu percaya sekali padaku. Tekan terus saja beberapa hari lagi, pasti rumah ini bisa kudapatkan. Si Budi kelihatannya keras, tapi ibunya masih ada di sini. Citra juga ada. Gunakan saja air mata untuk memojokkannya. Selesai berkata, ia tertawa. Suara tawa itu menggema di ruang keluarga,
seperti seember air kotor yang disiramkan langsung ke wajah Ibu Ratna. Agus langsung berteriak, "Bukan itu, bukan suara saya. Kamu mengedit suara untuk menjebak saya." Budi tetap tenang. Ia memutar satu file rekaman suara lagi. Kali ini tidak ada gambar, hanya suara. Di ujung telepon ada suara si penagih utang. Nenek tua itu sudah tanda tangan belum? Agus menjawab, "Sudah. Aku bilang itu surat persetujuan untuk ambil barang. Dia mana bisa baca tulisan kecil-kecil." "Kamu simpan baik-baik surat itu. Kalau perlu jadikan itu surat jaminan utang. Dia itu sayang sekali sama anak perempuannya. Ancam saja Citra akan menderita. Pasti dia akan mengeluarkan uang." Rekaman suara itu berhenti. Ruangan menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara bayi Citra menggeliat di dalam gendongan. Aku melihat tangan Citra gemetar. Ia menunduk menatap bayinya, lalu menatap Agus. Di matanya, tak ada lagi sikap angkuh yang tersisa, hanyalah kebingungan dan rasa malu. Tapi Budi belum berhenti. Ia memutar rekaman terakhir. Suara Agus terdengar sangat jelas. Citra itu bodoh, tapi untungnya penurut. Ibunya lebih parah lagi, sayang anak secara membabi buta, gampang sekali ditipu. Aku hanya perlu menangis sedikit saja, nenek tua itu langsung kasih uang. Kalau rumah ini berhasil kudapatkan semua utangku lunas. Sisanya bisa untuk modal main lagi. Kalimat itu seperti sabetan pedang yang menebas keheningan. Citra sempoyongan nyaris menjatuhkan anaknya. Ibu Ratna buru-buru menahan cucunya, tapi ia sendiri gemetar hingga nyaris tak bisa berdiri. Kamu bilang anak perempuanku bodoh?" tanya Ibu Ratna, suaranya serak. Agus menelan ludah, lalu tiba-tiba berbalik menyerang. Ia menunjuk lurus ke arah Ibu Ratna, matanya memerah. "Memangnya kenapa uang ibu berikan sendiri? Surat ibu tanda tangani sendiri. Sekarang jangan salahkan saya. Apa saya menodongkan pisau ke leher ibu? Ibu terlalu sayang sama anak ibu. Ya ibu yang tanggung, apa urusannya dengan saya?" Ibu Ratna menangis. Tapi kali ini tangisannya sangat berbeda. Ini adalah tangisan seseorang yang dikhianati oleh keyakinan butanya sendiri. Ia menangis bukan karena kasihan padaku, bukan karena menyesal telah mengusir kami, tapi karena menyadari bahwa menantu laki-laki yang selama ini ia puja dan bela mati-matian ternyata hanya menganggapnya sebagai mangsa empuk. Aku berkata perlahan, ibu pilih kasih seumur hidup. Pada akhirnya menaruh kepercayaan pada orang yang justru ingin menghisap darah ibu sampai kering. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam, tak berani menatapku. Citra sambil memeluk anaknya menangis tersedu-sedu. Tapi kali ini, ia menangis karena dihina oleh suaminya. Dan Agus, ketika melihat semua jalan untuk mengelak, telah tertutup, ia mengubah nadanya. Ia menggeram. "Mau lapor ya lapor saja, tapi aku tidak punya uang. Kalau rumah ini tidak mengizinkanku tinggal, aku juga tidak akan membiarkan siapapun hidup tenang di sini." Budi langsung mengambil ponselnya, menekan nomor di hadapan semua orang, suaranya dingin dan jelas. "Saya ingin melaporkan bukti tambahan terkait tindak penipuan pemalsuan surat jaminan dan upaya penggelapan aset. Pelaku sedang berada di rumah saya." Agus mendengar itu dan wajahnya berubah drastis. Ia mundur, selangkah matanya dengan cepat melirik ke arah pintu. Aku memeluk Bayu lebih erat. Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang yang terpojok tidak akan lagi peduli pada benar atau salah. Dan hanya beberapa menit kemudian, tepat seperti firasatku, Agus melakukan sesuatu yang membuat seisi rumah menjerit ketakutan. Agus mundur perlahan ke arah tangga. Matanya liar seperti binatang yang terpojok. Ia tahu, kali ini ia benar-benar tidak punya jalan keluar. Citra berdiri beberapa langkah darinya, masih memeluk bayi mereka.
Bayi perempuan yang baru berusia belasan hari itu mungil sekali. Mungkin karena terlalu syok, Citra tidak menyadari bahwa suaminya sedang menatap bayi itu dengan pandangan yang sangat aneh. Pandangan yang bukan lagi berisi kasih sayang seorang ayah, melainkan perhitungan panik. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Agus tiba-tiba menerjang maju, merebut bayi itu dari pelukan Citra. Citra menjerit histeris. Ibu Ratna juga berteriak. Secara refleks aku memeluk Bayu erat-erat dan mundur. Agus memeluk bayi itu, mundur selangkah demi selangkah ke arah tangga. Bayi itu karena terkejut menangis melengking. Mata Agus memerah, ia berteriak. Diam di tempat. Jangan ada yang mendekat. Siapapun yang berani maju satu langkah, jangan salahkan aku. Citra merangkak di lantai, wajahnya pucat, seperti mayat menangis sambil memohon. Agus itu anakmu, kembalikan anakku. Dia masih kecil sekali, jangan membuatnya takut. Tapi Agus tidak memedulikan istrinya. Ia hanya menatap tajam ke arah Budi. Beri aku uang 700 juta transfer sekarang juga. Kalau tidak, jangan harap ada yang selamat. Ibu Ratna mencoba maju selangkah. Agus, tenang nak. Kembalikan cucu ibu. Kita bicarakan baik-baik. Dia itu darah dagingmu sendiri. Belum selesai, ia bicara. Agus sudah membentak. Diam kau tua bangka. Gara-gara kau bodoh, aku jadi terjebak begini. Kalau dari awal kau mau tanda tangan dan kasih uang, aku tidak akan terpojok seperti anjing begini. Bentakan itu membuat Ibu Ratna membeku. Di tengah kepanikan semua orang Budi, adalah satu-satunya yang tidak berteriak. Ia mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Suaranya rendah, tapi sangat jelas. Agus, kamu masih punya jalan keluar kalau kamu letakkan bayi itu. Jangan ubah masalah uang ini menjadi kejahatan yang lebih berat. Agus tertawa terbahak-bahak. Jangan ceramahi aku. Transfer uangnya 700 juta sekarang juga. Budi menatapnya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, aku transfer. Tapi kamu harus berdiri diam, jangan sakiti bayi itu. Budi membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Ia melakukannya dengan sangat lambat. Sambil memasukkan nominal, ia bertanya, nomor rekening berapa? Agus langsung menyebutkan serangkaian angka. Matanya masih tak lepas dari layar ponsel Budi. Ia mulai lengah kepalanya, sedikit menunduk untuk memeriksa setiap angka. Tepat pada momen itu, aku melihat Budi melirik sangat cepat ke arah pintu belakang. Entah sejak kapan dua orang polisi dan beberapa petugas keamanan lingkungan telah diam-diam mendekat melalui jalur dapur. Semua berlangsung dalam keheningan. Ketika Agus menunduk untuk memeriksa layar ponsel sekali lagi, Budi tiba-tiba menerjang maju. Gerakannya begitu cepat hingga aku tak sempat berteriak. Satu tangannya menahan pergelangan tangan Agus, tangan yang lain menopang punggung bayi itu. Pada saat yang sama, dua polisi dari belakang menyergap mengunci bahunya. Agus meronta-ronta dengan liar. Lepaskan aku, kalian menipuku. Bayi itu menangis kencang, tapi untungnya berhasil diselamatkan oleh Budi. Seorang polwan dengan sigap mengambil bayi itu dan menyerahkannya kembali pada Citra. Citra memeluk anaknya, seluruh tubuhnya gemetar hebat, menangis tanpa suara. Ia menempelkan wajahnya ke dahi anaknya berulang kali berkata, "Maafkan ibu nak, maafkan ibu." Agus dibekuk di lantai. Borgol dingin mengunci kedua tangannya. Ia masih belum mau diam. Sambil diseret berdiri, ia menoleh ke belakang dan berteriak, "Ingat muka kalian semua, aku tidak akan diam saja. Kalau aku keluar, aku habisi kalian sekeluarga." Tidak ada yang menanggapinya. Ibu Ratna terduduk lemas, matanya kosong menatap cucunya di pelukan Citra, lalu menatap Agus yang digiring keluar. Wajahnya menua 10 tahun, hanya dalam sekejap, dan aku berdiri di samping Budi memeluk Bayu yang tertidur lelap, tapi hatiku masih terasa dingin. Rumah itu
tempat yang pernah menggunakan nama keluarga untuk menginjak-injakku dan anakku akhirnya telah menampakkan wajah aslinya hingga ke dasar. Dan harga pertama yang harus dibayar adalah tangisan seorang anak tak berdosa di tengah kegilaan orang dewasa. Setelah Agus dibawa oleh polisi rumah itu, tiba-tiba jatuh dalam keheningan yang sangat berat. Pengacara Hartono tidak langsung pergi. Ia dengan tenang mengeluarkan satu berkas lagi, lebih tebal dari berkas kepemilikan rumah tadi. Budi menatap ibunya. Tatapan matanya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan menjadi dalam dan tenang. Ia bertanya, "Masalah ini ibu mau jelaskan sendiri atau biar Pak pengacara yang menjelaskan?" Ibu Ratna gemetar. Ia tidak mengangkat kepala. Citra juga mengangkat kepala, menatap ibunya matanya yang bengkak penuh kebingungan. Pengacara Hartono membuka berkas itu. Suaranya pelan, tapi setiap katanya jelas. Sebelum meninggal dunia, almarhum bapak ayah dari Bapak Budi, selain membalik nama rumah ini, juga meninggalkan sejumlah uang khusus untuk Bapak Budi sebagai modal usaha. Jumlah awalnya adalah 800 juta rupiah, disimpan dalam bentuk deposito atas nama Ibu Ratna sebagai wali dengan syarat bahwa ketika Bapak Budi menikah atau memulai usaha mandiri, dana tersebut harus diserahkan sepenuhnya. Aku tertegun berbalik menatap suamiku. Budi tidak pernah menceritakan ini padaku. Selama bertahun-tahun yang kutahu ia membangun usahanya dari nol. Ternyata ayahnya pernah meninggalkan uang yang cukup untuk membuatnya tidak perlu bersusah payah. Pengacara Hartono melanjutkan membalik lembaran rekening koran. Akan tetapi, setelah almarhum meninggal, dana tersebut tidak pernah diserahkan kepada Bapak Budi. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratna telah menarik dana tersebut secara bertahap. Sebagian besar aliran dana pada akhirnya masuk ke rekening saudari Citra atau digunakan untuk membayar cicilan mobil sewa ruko modal usaha dan melunasi utang pribadi atas nama saudari Citra. Citra membeku. Ia memeluk anaknya erat-erat, bibirnya gemetar, tapi tak mampu berkata apa-apa. Ibu Ratna langsung menangis tapi tidak lagi membantah. Tangisannya kering dan terputus-putus. Ibu hanya berpikir, kamu anak laki-laki kamu, kuat kamu bisa mandiri. Sedangkan Citra dia lemah dari kecil tidak bisa apa-apa. Kalau ibu tidak membantunya, bagaimana dia bisa hidup? Budi menatapnya, matanya memerah, tapi suaranya tetap sangat tenang. Jadi ibu mengambil uang yang bapak tinggalkan untukku, lalu memberikannya pada Citra untuk membuka butik. Butiknya bangkrut. Ibu berikan lagi. Dia mau beli mobil ibu, ambil uangku untuk membelikannya. Dia punya utang, ibu ambil lagi uangku untuk membayarnya. Lalu, saat istriku butuh uang untuk masa nifas, ibu ambil juga uangnya untuk diberikan pada suami Citra. Apa itu yang ibu sebut sebagai kasih sayang? Pengacara Hartono mendorong beberapa salinan bukti transfer ke tengah meja. Total uang yang ditarik, ditambah bunga yang hilang, jumlahnya sudah melebihi 1 miliar rupiah. Ada slip penarikan, ada kwitansi tulisan tangan, ada tanda tangan Ibu Ratna, bahkan ada tanda tangan Citra di beberapa lembar. Setiap baris tulisan di atas kertas itu seperti sayatan pisau tambahan yang mengiris sisa kepercayaan di hati Budi. Ia tertawa hambar, suaranya serak. Dulu aku pikir, ibu hanya pilih kasih. Aku mencoba menghibur diri. Sudahlah, aku anak laki-laki berkorban, sedikit tidak apa-apa. Tapi aku tidak menyangka, ibu juga merampas bekal hidup yang bapak tinggalkan untukku. Ibu Ratna menutupi wajahnya sambil menangis. Ibu tidak merampas ibu, hanya pinjam sementara. Ibu berencana nanti kalau Citra sudah sukses, uangnya akan dikembalikan padamu. Ibu ini ibumu masak, ibu tega mencelakaimu. Mendengar itu, aku tak bisa menahan diri lagi.
Aku menatap Ibu Ratna dan berkata dengan jelas, kata per kata, Ibu melindungi putri Ibu dengan cara menginjak-injak putra. Ibu menantu Ibu dan bahkan cucu kandung Ibu sendiri. Ibu bilang, Mas Budi kuat jadi harus berkorban. Tapi kuat bukan berarti Ibu berhak mengambil miliknya untuk diberikan pada orang lain. Ibu bilang saya ini menantu orang lain. Lalu, apakah Bayu juga orang lain bagi Ibu? Dia baru lahir beberapa hari. Ibu tega membiarkannya demam dan kekurangan ASI hanya karena uang ibu harus diprioritaskan untuk Citra. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam tak mampu menjawab. Di hadapan bukti-bukti hitam di atas putih, semua pembelaannya menjadi kosong. Citra saat itu juga tak lagi berani bersuara keras. Ia duduk meringkuk di kursi sambil memeluk anaknya. Mungkin baru sekarang ia sadar kehidupannya yang nyaman selama ini berasal dari darah dan keringat kakak laki-lakinya. Budi meletakkan pulpen dan selembar surat pernyataan di atas meja. Suaranya tenang, tapi tidak memberi ruang untuk menolak. Ibu dan Citra tanda tangani surat pengakuan atas seluruh dana yang telah digunakan. Mulai hari ini, semua itu harus dicicil kembali menggunakan aset pribadi dan penghasilan pribadi kalian. Rumah ini tidak akan digunakan untuk membayar utang siapapun. Istri dan anakku juga tidak punya kewajiban untuk menanggung akibat dari sikap pilih kasih ibu. Ibu Ratna mengangkat kepala, air mata membanjir. Budi ibu sudah tua, nak. Kamu tega membuat ibu menandatangani surat utang padamu? Budi menatapnya sangat lama, lalu menjawab, bukan aku yang membuat ibu menjadi pengutang. Ibulah yang telah menjadikan diri ibu sebagai orang yang harus mengembalikan apa yang bukan miliknya. Citra bertanya dengan gemetar, Mas mau memojokkanku sampai mati. Budi berbalik ke arah adiknya berkata dengan pelan tapi tajam. Tidak ada yang memojokkanmu. Sejak kecil hingga sekarang, kamu sudah terlalu sering dilindungi oleh ibu. Sekarang saatnya kamu belajar berdiri dengan kakimu sendiri. Budi meletakkan pulpen itu di hadapan Ibu Ratna. Kalimat terakhirnya membuat semua orang tak berani berkata apa-apa lagi. Mulai hari ini, aku tidak lagi butuh ibu bersikap adil. Aku hanya butuh hukum yang adil. Setelah hari itu, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Citra pergi dari rumah tidak lama setelah itu. Terakhir kali aku melihatnya ia mengenakan pakaian kusam, satu tangan menggendong anaknya, tangan yang lain menarik tas pakaian kecil. Kudengar ia menyewa sebuah kamar kos kecil, melamar menjadi penjaga toko. Seseorang yang dimanja sejak kecil, baru saat harus membuat susu sendiri dan membayar sewa kamar sendiri, ia mengerti bahwa hidup tidak selamanya bisa dijalani dengan air mata. Ibu Ratna juga tidak lagi menunjukkan sosok mertua yang angkuh. Uang tabungannya ludes, perhiasannya lenyap. Dan ia harus menandatangani surat pengakuan utang. Budi tidak mengusir ibunya ke jalan. Ia mengantarnya pulang ke rumah lama di kampung peninggalan dari ayah mertuaku. Budi menyewa seorang asisten rumah tangga bulanan dan setiap minggu mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Saat mobil akan berangkat, Ibu Ratna duduk di kursi belakang, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia menyalahkan. Budi tidak berbakti. Budi berdiri di luar pintu mobil terdiam sangat lama, lalu hanya berkata, Aku tidak membuang ibu, tapi aku tidak akan membiarkan ibu terus menyakiti istri dan anakku lagi. Kalimat itu tidak keras tapi cukup untuk membuat Ibu Ratna terdiam. Budi tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak, tapi tidak lagi membiarkan kata bakti menjadi tali yang mengikat istri dan anaknya pada ketidakadilan. Rumah di kota setelah itu diganti semua kuncinya. Budi membereskan sendiri kamar di lantai 3. Gorden baru yang dipasang Citra
Ia lepas dilipat rapi, lalu dimasukkan ke dalam karung. Box bayi milik Bayu diletakkan kembali di dekat jendela. AC dipanggil teknisi untuk dibersihkan dan diperbaiki. Ia mengelap setiap sudut lemari, mengganti spray, dan membeli sebuah kursi empuk agar aku bisa duduk nyaman saat menyusui. Saat aku melangkah masuk sambil menggendong Bayu Budi, berdiri di tengah kamar. Matanya memerah, tapi suaranya sangat lembut. Kamar ini dari awal memang milikmu dan Bayu. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa nyeri. Aku tidak menangis juga, tidak mengatakan bahwa aku memaafkannya. Luka seorang wanita pasca melahirkan tidak hanya terletak pada bekas jahitan di perut. Luka itu ada pada malam-malam, saat memeluk anak sambil menangis di tengah hawa panas pada suapan nasi dingin yang ditelan bersama air mata pada momen menarik koper meninggalkan rumah, sementara suami hanya diam mematung. Hal-hal itu tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa kata maaf sekalipun permintaan maaf itu tulus. Budi mengerti, ia tidak memaksaku untuk segera pulih. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk memasakkan bubur tim ayam jahe. Malam hari, saat Bayu menangis, dialah yang menggendongnya berkeliling kamar. Pernah suatu pagi, aku terbangun melihatnya duduk di samping box bayi satu tangan, mengelus punggung anak kami. Tangan yang lain mencatat jam menyusu dan jam ganti popok di buku kecil. Aku melihat punggungnya, hatiku masih terasa sakit, tapi setidaknya aku tahu ia sedang mencoba menebusnya dengan tindakan, bukan dengan janji. Sebulan kemudian, Ibu Rehlana menelepon. Suaranya terdengar lebih serak. Ia bilang, ingin bertemu Bayu, hanya melihat cucunya sebentar saja. Aku terdiam cukup lama di telepon. Ia tidak lagi membentak juga, tidak lagi menggunakan nada memerintah. Tapi aku masih belum bisa melupakan bagaimana di hari-hari pertama, kehidupannya putraku diperlakukan seperti beban di rumah neneknya sendiri. Aku hanya berkata, nanti kalau ibu sudah mengerti bahwa cucu itu bukan alat untuk membedakan anak laki-laki dan perempuan, juga bukan alasan untuk membenci atau menyayangi ibunya, saya akan izinkan ibu bertemu. Di ujung telepon hening, lalu kudengar Ibu Ratna menangis sangat pelan. Aku tidak tahu apakah itu tangisan penyesalan atau kesepian, tapi kali ini aku tidak buru-buru luluh. Ada batasan-batasan yang jika tidak dijaga, yang pada akhirnya akan terluka, tetaplah aku dan anakku. Sore itu, aku berdiri di dekat jendela kamar, di lantai 3 memeluk Bayu, yang tidur pulas di dekapanku. Ruangan terasa sejuk gorden bergerak lembut ditiup angin. Di luar sana, matahari sore mulai memudar di atas atap-atap rumah.